Pendengar sekilas damai yang berbahagia, jangan memiliki nafsu terhadap hal-hal ini. Jangan menjadi orang yang kembali ke dunia ini. Demikian penggalan Sutta Nipata 2 ayat 11. Kembali ke istana. Setibanya di istana, sepasang anak laki-laki dan perempuan termuda di kota menyambut Sang Bagawa dengan busana terbaik dan bunga harum di tangan. Para bangsawan berjalan di belakang kedua anak ini. Ada yang dengan sukacita menyambut dengan bunga dan wewangian. Ada yang bersujud hormat. Namun, ada warga Sakya yang gengsi dan angkuh berkata di antara mereka, "Bocah Siddhartha ini lebih muda daripada kita. Ia adalah anak, keponakan, dan cucu kita. Kalian berilah hormat kepadanya, kami akan di belakang saja." Untuk meluruskan pandangan salah mereka, Sang Bagawa lalu melayang di udara, memunculkan pancaran api dan air dari sekujur tubuhnya secara bersamaan. Melihat keajaiban ini, ayah Sang Bagawa bersujud memberi hormat kepada seorang Buddha, putranya sendiri. Ketika ayah memberi hormat, bangsawan lainnya ikut memberi hormat. Setelah itu, Sang Bagawa turun dari udara dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Hujan air merah turun dengan suara yang keras. Mereka yang menghendaki tubuh mereka basah akan menjadi basah. Mereka yang tidak menghendaki tubuh mereka basah, tak setetes hujan pun jatuh pada mereka. Semua yang ada di sana berseru, "Lihatlah keajaiban ini, lihatlah mukjizat. Saksikan kekuatan Buddha yang pada kerabatnya turun hujan seperti ini." Ini bukanlah kejadian pertama kalinya. Pada kehidupan lampau, saat Sang Bagawa hidup sebagai Wesantara, hujan deras seperti ini pernah turun pada kerabat Bagawa. Keesokan harinya, Sang Bagawa kembali masuk ke kota untuk menyambut derma makanan. Sang Bagawa pergi dari rumah ke rumah untuk menyambut derma makanan. Ketika ayah Bagawa tahu apa yang ia lakukan, ia langsung mendatangi Sang Bagawa dan berkata, "Mengapa engkau meminta makanan di jalanan di kota ini? Tempat engkau pernah lewati dengan tanduk emas. Sungguh malu aku." "Raja yang mulia, aku tidak bermaksud membuat malu. Namun, inilah yang telah dilakukan oleh para Buddha. Kami pergi dari rumah ke rumah menyambut derma makanan," jawab Sang Bagawa sambil meneruskan dengan pesan Dhamma. Setelah mendengar Dhamma, ayah Sang Bagawa menembusi kesucian pertama Sotapati. Raja Sododana lalu mengambil mangkuk derma dari tangan Sang Bagawa dan mengundang Bagawa beserta para biku ke istana. Kemudian, Raja mempersembahkan makanan kepada mereka. Seusai santap, Sang Bagawa memberi nasihat Dhamma kepada ayah dan ibu tiri Sang Bagawa. Saat itu, ayah Bagawa menembusi kesucian Sakadagami. Sementara itu, ibu tiri Sang Bagawa menembusi kesucian pertama. Nantikan sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Kesetiaan Bimba Dewi. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.